Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara webinar kesehatan dengan tema Cegah Stunting dengan Kartu Menuju Sehat atau KMS. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa stunting masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa. Salah satu cara pencegahan yang sangat penting adalah pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui kartu menuju sehat. Dengan KMS, orang tua dan tenaga kesehatan dapat memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak sejak dini agar masalah gizi dapat dicegah sebelum berdampak lebih parah. Melalui webinar ini, kita akan belajar bersama mengenai fungsi dan cara membaca KMS dengan benar, serta bagaimana KMS dapat menjadi alat efektif untuk mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang optimal yang lebih baik. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya, Karunia Budi Lestari, menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, sambutan dari Direktur Klinik Pratama Fisiocare. Keempat, foto bersama. Kelima, pembacaan CV narasumber. Keenam, penyampaian materi oleh narasumber. Ketujuh, diskusi dan sesi tanya jawab. Kedelapan, kesimpulan. Dan sembilan, penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada siang yang penuh semangat ini, mari bersama-sama kita awali kegiatan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tata tertib webinar pada siang hari ini, peserta dihimbau untuk bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan, mematikan mikrofon atau mute saat kegiatan berlangsung, mengaktifkan mikrofon atau unmute dan open kamera saat akan mengajukan pertanyaan, berbicara dan bersikap sopan pada saat acara berlangsung, mohon tidak gaduh atau membuat keonaran atau mengganggu jalannya acara. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand atau menuliskan pada kolom komentar di chat room. Pastikan uh, mengisi link from presensi dan evaluasi yang nanti akan di-share oleh panitia. Sertifikat akan dikirimkan melalui link di grup WA dan akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi presensi dan evaluasi. Untuk acara ketiga yaitu sambutan dari Direktur Klinik Pratama Fisiocare. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang berbahagia, sebelum kita memulai acara inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari penyelenggara acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi selaku Direktur Klinik Pratama Fisiocare. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Mbak Karunia suaranya udah jelas Bu? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau suara mungkin nanti agak berisik ya karena saya sedang di luar ruangan. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar seri ke-14 pada siang hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelenggarakan seri yang ke-14 yang insya Allah nanti akan mengangkat tema tentang pencegahan stunting dengan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS. Nanti akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini adalah Mbak Farah ya. Farah ini merupakan perawat dan tenaga kesehatan di tempat kami di Klinik Pratama Fisiocare. Tentunya seperti yang kemarin ya kita bahas, kalau kemarin kalau nggak salah temanya berkaitan tentang gizi, dan
hari ini saya kira inline dengan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Aviana. Kita akan sharing terkait masalah pencegahan stunting. Tentunya mengapa ini mengangkat tema terkait dengan KMS, karena sebenarnya KMS itu kan adalah salah satu tools ya, atau alat yang ada ini guideline atau alat yang memang digunakan oleh orang tua untuk melakukan monitoring terkait perkembangan anak. Salah satunya khususnya adalah berkaitan tentang gizi dan pencegahan stunting. Tentunya kalau kita lihat saat ini pemerintah kita memang sangat gencar untuk ini ya, penanganan stunting ya. Salah satunya ya ada program terkait MBG ya. Meskipun memang MBG tidak 100% dapat mengatasi terkait itu, tapi yang jelas dengan tingginya atensi pemerintah, kemudian tingginya juga tingkat literasi masyarakat dan awareness atau kesadaran masyarakat terkait bagaimana mencegah stunting, kemudian bagaimana orang tua harus juga aware terkait bagaimana monitoring tumbuh kembang anak dan juga asupan nutrisinya. Saya kira dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita mampu menghasilkan salah satu tujuan yang kita lakukan bersama, yaitu penurunan angka stunting. Sebenarnya kalau kita lihat di Provinsi Jawa Tengah itu angka stunting juga cukup tinggi ya di beberapa tempat, salah satunya juga di Kabupaten Banyumas khususnya. Nah, oleh karena itu kami merupakan ATP, Atas Pelayanan Tingkat Pertama, yang salah satu fungsinya adalah melakukan kegiatan preventif dan promotif, baik itu bentuk layanan screening atau edukasi secara langsung ke masyarakat, pun juga dengan edukasi yang bersifat online seperti yang kita lakukan saat ini. Tentunya harapan kami meskipun dilakukan secara daring dan tidak mengurangi esensi dan juga makna dari kegiatan pada kesempatan kali ini. Saya berharap sharing atau diskusi nanti pada siang hari nanti dapat membawa ini ya, apa namanya, set baru ya, wawasan baru bagi kita semuanya, khususnya juga bagi orang tua yang ini ya, punya anak-anak hampir 5 tahun ya, atau balita yang memang concern atau fokusnya masih berputar di bagaimana memastikan agar golden period antara 0 sampai 3 tahun ini bisa dimaksimalkan, sehingga generasi kita, anak-anak kita nanti terhindar dari stunting yang itu sangat berisiko terkait terhadap ini ya, apa namanya, kualitas kesehatan serta juga kualitas hidup mereka di masa yang akan datang. Mungkin saya kira itu nanti Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Mungkin yang sedang bekerja atau setelah istirahat barangkali sambil dengerin Zoom gitu kan, dengerin apa yang nanti dipaparkan oleh Farah, atau mungkin yang sudah di rumah yang bisa sambil santai. Harapan kami apa yang kami share ini nanti bisa bermanfaat kita semua, dan mungkin kita yang belum punya kesempatan join kesempatan kali ini, nanti kami juga akan upload recordnya ya ke apa namanya official media kami, sehingga Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mungkin belum bisa hadir secara langsung via Zoom nanti akan bisa menyimak kembali record di kami. Saya kira itu benar-benar lebih yang maaf. Saya ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan kepada Bapak Fahmi atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari narasumber kita pada siang hari ini, yang bernama yaitu Ibu Farah Alfatunisa, Sarjana Keperawatan lulusan Sarjana Keperawatan di Universitas Harapan Bangsa pada tahun 2021, kemudian melanjutkan pendidikan profesi nurse-nya di Universitas Harapan Bangsa tahun 2023, kemudian riwayat pekerjaan di RSU Wiradadi Husada dari tahun 2023 sampai 2025, kemudian klinik
Pratama rawat Jala Vishoker dari bulan Mei 2005 sampai hingga sekarang sebagai perawat. Dengan pengalaman dan dedikasi beliau di dunia keperawatan, tentu kita akan mendapatkan banyak pengetahuan praktis tentang bagaimana KMS dapat digunakan secara maksimal untuk memantau tumbuh kembang dan mencegah stunting sejak dini. Baiklah, kini tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi utama. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Farah Alifatunisa. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membagikan ilmu dan pengalaman dengan topik cegah stunting dengan kartu menuju sehat atau KMS. Untuk itu, kepada Ibu Farah, kami persilakan untuk memulai penyampaian materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Nia untuk waktunya. Suara saya sudah terdengar? Baik, saya langsung saja nggih untuk meng-share terkait materinya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun dengan virtual account dalam acara Zoom meeting dengan pembahasan mencegah stunting dengan KMS atau Kartu Menuju Sehat. Yang pertama sebenarnya saya akan membahas dulu nih apa sih itu stunting, terus em, berapa banyak sih kejadian-kejadian stunting yang ada di Indonesia. Jadi sesuai survei satu status gizi nasional atau SSGI pada tahun 2022 prevalensi stunting itu mencapai 21,6%. Yang mana untuk target dari Indonesia pada tahun 2024 itu mengusahakan untuk kejadian stunting itu berada di angka 14%. Dan juga target dari WHO itu di bawah 20%. Namun untuk di wilayah Banyumas sendiri pada tahun 2024 itu sekitar 19,6%. Yang mana padahal 2024 itu untuk Indonesia sendiri targetnya itu di 14%. Namun walaupun di tahun 2024 ini sudah 19,6%, angka ini sebetulnya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana di tahun sebelumnya itu 20,9%. Namun masih tetap ya Bunda-Bunda, kalau misalkan penurunan ini itu masih di bawah target yang seharusnya, yang mana 14% itu tadi. Nah, di sini kita mengulas balik dulu nih dan merefresh. Pasti benar-benar di sini juga udah ada beberapa yang paham ya terkait stunting itu apa, pencegahannya, penyebabnya juga seperti apa gitu-gitu. Jadi di sini kita belajar bareng. Nah, jadi stunting itu kondisi di mana em, si anak ini mengalami gagal tumbuh dan juga terjadi gagal perkembangan pada anak karena kekurangan gizi tersebut. Di mana kondisi stunting ini ditandai dengan tinggi badan anak itu lebih rendah dari standar-standar yang sesuai usianya, yang sudah distandarkan oleh Kemenkes juga. Nah, berapa penyebabnya itu cukup banyak ya, Bun dan teman-teman di sini semuanya, penyebab stunting itu berbagai macam, berbagai faktor juga, misalkan seperti faktor ekonomi, pendidikan orang tua, tinggi badan ibu, yang terus tidak mendapatkan ASI eksklusif, anak PPLR, dan juga status gizi dari ibu hamil sendiri. Nah, nanti kita akan kupas tuntas juga ya, dari yang pertama itu terkait faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini kenapa sih bisa menyebabkan stunting? Nah, jadi faktor ekonomi sendiri ini kan dalam artian karena adanya kekurangan perekonomian yang mana orang tua ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi. Walaupun memang ada beberapa makanan-makanan yang bisa didapatkan dengan jumlah-jumlah
yang harganya itu tidak terlalu mahal seperti itu. Dan selanjutnya dari pendidikan orang tua. Nah, kenapa sih pendidikan orang tua ini bisa menyebabkan stunting? Jadi apabila pendidikan orang tua ini dalam artian mohon maaf sebelumnya em, tidak terlalu tinggi, biasanya orang-orang yang seperti itu apabila dikasih tahu atau pengertian itu lebih paten dengan em, pemikiran yang awal-awal atau yang terdahulu. Jadi kalau misalkan sudah diedukasi seperti itu, harus seperti ini, orang tuanya itu tidak bisa menerima penyampaian yang kita berikan. Makanya kalau misalkan dari tenaga kesehatan pun, dari kita-kita pun, untuk mengedukasi kepada orang tua itu harus pelan-pelan, harus sesuai dengan um, real life-nya juga. Terus yang selanjutnya itu terkait tinggi badan ibu. Nah, untuk tinggi badan ibu ini lebih ke genetik ya teman-teman. Jadi tinggi badan ibu itu bisa berpengaruh untuk ke anaknya nanti. Terus selanjutnya itu si anak tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Tidak mendapatkan ASI secara eksklusif ini misalkan dalam artian kurang dari 2 tahun, si anak atau si ibunya ini tidak bisa memproduksi ASI yang cukup, bahkan tidak bisa keluar ASINya sama sekali, sehingga si anak ini kekurangan nutrisi terkait ASINya. Walaupun memang ada yang namanya sufor ya atau susu formula, cuma mungkin untuk khasiatnya lebih ke ASINya tersebut. Terus yang selanjutnya itu BBLR, berat bayi lahir rendah, yang mana BBLR ini si bayi ini lahir di mana berat badannya itu di bawah berat badan yang standar. Dan kenapa sih BBLR ini bisa menyebabkan stunting? Karena pada saat bayi-bayi yang mengalami BBLR ini beresiko kegagalan dalam tumbuh kembangnya, dalam artian misalkan organ lambungnya kurang optimal atau pencernaan-pencernaannya, karena memang kan seharusnya si anak ini berat badannya udah segini, udah memenuhi kriteria, cuma dia itu di bawah dan sudah dilahirkan dalam artian em, lambung dan lain-lain segala macam itu kurang optimal, sehingga untuk bayi-bayi BBLR ini memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya penyebab stunting. Di mana apalagi kalau misalkan eh, si anak ini tidak ditangani secara tepat gitu. Terus selanjutnya itu terkait status gizi ibu hamil. Nah, jadi untuk status gizi ibu hamil ini biasanya dari tenaga kesehatan sudah memberikan warning juga dari sebelum kehamilan. Sebelum kehamilan itu biasanya dari tenaga kesehatan sudah mengedukasi untuk calon pengantin terkait nutrisi yang baik, terus pemberian vitamin juga untuk apa? Untuk nantinya bisa memberikan nutrisi kepada bayi pada saat hamil ya, pada saat hamil nutrisi-nutrisi yang lengkap, yang mana untuk persiapan ke depannya sehingga apabila itu dipersiapkan lebih matang bisa mengurangi resiko terjadinya stunting. Lalu yang selanjutnya bagaimana pencegahan untuk tidak bagaimana pencegahan terkait stunting ini sendiri. Sebetulnya pencegahan stunting itu cukup banyak ya, misalkan bisa dari si ibunya tadi, terus dari lingkungannya, kebersihannya, sanitasinya, pemberian vitamin. Cuma untuk yang saat ini kita fokuskan itu terkait pencegahan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi, dan juga balita. Nah, biasanya pemeriksaan ini apa saja sih? Biasanya itu bisa dilakukan di Posyandu setiap bulannya, yang mana pemeriksaan ini dengan menggunakan buku KIA ya, yang mana di buku KIA itu biasanya ada yang namanya Kartu Menuju Sehat atau KMS. Jadi kita memantau terkait perkembangan anak, terkembang, terkait perkembangan ibu melalui buku-buku di KIA tersebut. Nah, yang belum tahu KMS itu apa, jadi
mungkin untuk bunda-bunda yang sudah sering ke posyandu atau memiliki anak sudah paham ya Bun untuk terkait KMS itu seperti apa, terus bentukannya seperti apa. Jadi untuk kartu menuju sehat atau KMS itu catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan juga jenis kelamin. Nah, jadi di KMS ini ada beberapa aspek-aspek yang memang harus diisi, yang memang harus dicatat juga, yaitu terkait umur. Biasanya usia-usia yang ada di KMS itu dari usia 0 bulan sampai 60 bulan, atau dalam artian 0 sampai 3 tahun. Juga di situ mencatat terkait berat badan pasien, berat badan si anak, dan juga dibagi terkait dengan jenis kelaminnya. Nah, bagaimana sih interpretasi terkait KMS itu? Nanti kita bahas ya, Bun. Teman-teman juga di sini saling sharing. Nah, kalau misalkan hasil dari KMS itu, biasanya kan hasilnya itu dari grafik ya, kita melihat dari grafik si anak tersebut. Apabila em, grafik yang dicatat atau diplot oleh petugas kesehatan atau kader-kader posyandu, grafiknya itu naik atau mengikuti perkembangan grafik yang sesuai, bisa dikategorikan untuk anak itu bertumbuh dengan sesuai usianya dan dengan optimal. Namun, bagaimana sih kalau misalkan grafiknya itu tidak sesuai atau di bawah garis yang sudah seharusnya? Berarti bisa jadi anak-anak itu tuh beresiko untuk mengalami pertumbuhan atau kekurangan gizi atau stunting. Atau bisa juga si anak-anak ini mengalami gizi yang berlebihan. Jadi nanti kita belajar ya bagaimana sih em, garis-garis yang sesuai itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya Bun, teman-teman semua, ini contoh tampilan untuk KMS sendiri, kartu menuju sehat. Untuk yang di sebelah kiri yang saya lingkari ini em, KMS untuk perempuan. Nah, kalau misalkan yang warna biru itu KMS untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu em, tampilan yang sebelah kiri ini itu tampilan dari KMS bentukan yang lama. Kalau yang sebelah kanan ini KMS yang bentukan baru. Nah, apa sih perbedaan dari KMS yang lama dan juga KMS yang baru? Untuk KMS lama itu tampilannya tidak membagikan antara jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan. Jadi, semua plottingannya itu dijadikan satu. Nah, nih, dijadikan satu semua, entah laki-laki, entah si anak itu perempuan, dijadikan satu di sini. Itu perbedaannya. Terus yang perbedaan selanjutnya itu sebenarnya fungsinya semuanya sama ya. Cuma berbeda tampilan aja. Terus kalau misalkan di bawahnya di sini kan ada kriterianya langsung. Kalau yang dulu itu tidak ada tampilannya. Terus itu. Biasanya kalau misalkan terkait pemberian imunisasi di bawahnya juga ada yang untuk yang KMS baru, untuk yang lama belum. Lanjut. Oke. Nah, berbicara terkait KMS sendiri. Ini kan dalam artian benar-benar harus dipahami, harus diperhatikan juga. Nah, kenapa sih KMS ini harus diperhatikan? Jadi KMS ini harus diperhatikan bukan tanpa alasan ya Bun. Karena ini itu alat untuk mendeteksi apabila terjadi permasalahan tumbuh kembang. Jadi kalau misalkan, oh ini anak udah susah makan, kita bisa flashback juga, oh ini hasil KMS-nya seperti ini. Jadi untuk warning atau deteksi awal untuk kita melakukan tindak lanjut yang selanjutnya. Terus yang kedua itu panduan pemantauan kesehatan, yaitu tadi karena kan dilakukannya itu
em, setiap bulan dilakukan penimbangan, pemeriksaan dalam artian dipantau tiap bulannya apakah ada penurunan berat badan kah, penurunan tinggi badan kah, atau malah justru si anak ini mengalami kenaikan berat badan yang berlebih. Terus yang selanjutnya itu alat komunikasi dan juga edukasi. Alat komunikasi yang dimaksud di sini itu terkait komunikasi antara orang tua dan juga tenaga kesehatannya. Jadi dalam artian kita memberikan edukasi bukan tanpa sebab, tapi ada catatan tertulisnya, sehingga untuk orang tua pun tidak lupa nih perkembangan anaknya seperti apa. Kita juga bisa mengedukasi kalau misalkan hasilnya seperti ini, di bawah, misalkan di bawah rata-rata, kita bisa memberikan edukasi yang tepat juga. Tuh. Terus selanjutnya kita akan belajar terkait bagian-bagian yang ada di kartu menuju sehat. Mungkin bagi teman-teman kalau misalkan dari bunda-bunda juga yang sedang menyempatkan waktu, boleh kita buka bersama untuk terkait buku KI yang ini tersebut. Jadi untuk bagian-bagian di KMS yang ada di buku KIA itu ada 3 warna ya Bun, atau teman-teman. Ada 3 warna. Yang pertama ada warna hijau. Biasanya di sini, ini nanti naiknya itu sesuai perkembangan usianya. Ini ada warna hijau. Kalau misalkan plottingannya atau titik-titiknya itu disambungkan masih dalam posisi di warna hijau atau garis hijau ini, berarti si anak ini untuk tumbuh kembangnya itu berada di yang normal. Kalau misalkan kuning, ini garis kuning plottingannya, berarti si anak ini bisa jadi kurus. Kalau misalkan di bawah, bisa jadi juga si anak ini mengalami kelebihan berat badan. Terus untuk garis merah ini, garis merah itu berada di bawah em, arsiran yang warna kuning. Jadi di sini itu garis merah. Nah, itu bisa menandakan si anak ini sangat kurus ataupun si anak ini sangat-sangat gemuk. Jadi obesitas. Kan kasihan ya Bun, diberatkan anak ini mengalami kenaikan yang drastis. Oke, untuk selanjutnya, bagian-bagian selanjutnya, di sini saya bagi 3 bagian. Ini bagian yang pertama, kedua nanti ada di slide selanjutnya. Untuk yang bagian pertama ini, untuk terkait grafik pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 20 bulan. Jadi nanti itu biasanya lembarannya itu 0 sampai 24 bulan. Nanti di lembar berikutnya itu 24 bulan ke atas sampai 60 bulan atau 3 tahun. Nah, grafiknya tuh seperti ini, yang berwarna tadi, yang dinamakan grafik. Terus untuk yang di bagian bawah ini, kecil-kecil ini, itu em, umur si anak, umur pasien, umur si anak. Jadi nanti kalau misalkan dari pertama penimbangan nanti di sini, di 0 bulan, terus penimbangan selanjutnya kan setiap bulan nanti di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus untuk di kolom yang agak lebaran, ini itu untuk menuliskan terkait bulan pada saat penimbangan itu. Jadi misalkan bayi A melakukan penimbangan di bulan Juli pertama kali, nanti dituliskan di sini. Itu pertama kali. Kalau misalkan ini di bulan-bulan selanjutnya. Terus catatan berat badan anak itu em, berat badan pada saat penimbangan, hasil berat badan pada saat si anak itu melakukan penimbangan. Nanti hasilnya dicatat di kolom-kolom kecil ini. Lalu untuk ini agak kurang jelas ya, ya. Em, ini itu kayak
kenaikan berat badan minimum. Kenaikan berat badan minimum atau KBM itu eh, nilai atau angka yang memang seharusnya bisa dicapai pada usia tersebut. Jadi sudah ada ketentuannya. Terus yang selanjutnya itu statusnya. Statusnya itu terkait naik atau tidaknya berat badan pada saat si anak penimbangan. Kalau misalkan si anak itu naik atau plottingannya berada di garis yang berwarna hijau, berarti si anak ini di bagian sininya itu ditandai dengan huruf N. Kalau misalkan pada saat penimbangan dari sebelumnya si anak justru malah turun atau berada di garis kuning atau misalkan sejajar apabila titik-titiknya itu disambungkan, berarti nanti di bagian sininya itu T. Terus ada em, catatan terkait pemberian ASI eksklusif. Apakah si anak masih diberikan ASI secara eksklusif atau tidak? Kalau misalkan iya, tinggal dicentang-centang saja. Nanti ini ada istilah penjelasan terkait naik atau tidaknya. Di bawahnya itu catatan terkait imunisasi, pemberian vitamin A, imunisasi hepatitis, BCG. Selanjutnya untuk bagian-bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu di sebaliknya biasanya itu sama, hampir sama, cuma ini untuk usia yang 25 sampai 36 bulan. Nanti biasa ini juga umur anak, bulan penimbangannya, catatan berat badannya berapa. Terus untuk yang ini sudah paten atau bisa dinamakan terkait dengan KBM atau kenaikan berat badan minimum. Di bawahnya itu penjelasannya terkait naik atau tidaknya. Terus bagian 4 itu terkait pemberian ASI dan juga makanan balita. Terus pesan terkait penanganan diare. Terus pola perkembangan anak. Yang terakhir itu berisi judul dan juga identitas balita si anak itu. Nah, biasanya kan untuk pencatatan di KMS ini itu biasanya dilakukan oleh kader kader kesehatan di posyandunya masing-masing. Terus dilakukan juga oleh tenaga kesehatan yang bertugas pada saat itu. Tim awalan itu di plotting dulu. Jadi si anak ditimbang berat badannya berapa, nanti dicantumkan di bagian yang kolom berat badan itu, nanti interpretasinya apa, selanjutnya untuk pengisian data lain-lain. Untuk alurnya seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau misalkan budak-budak yang berkunjung ke posyandu atau pada saat melakukan pemeriksaan di posyandu, terkadang ada saja beberapa hal yang bikin bunda-bunda itu overthinking atau berpikiran kemana-mana. Misalkan, kok anak saya naiknya cuma sedikit ya? Kok BB anak saya perasaan sudah makannya sudah banyak, kok tidak naik-naik? Atau bahkan masih di bawah garis merah. Terus BB anak saya kok turun, BB anak saya kok cuma mendatar aja. Ada juga yang bunda-bunda yang berpikiran, oh berat badan anak saya naik nih, cuma kan pada saat diinterpretasi, ternyata hasilnya justru itu hanya naik, tapi masih di bawah yang grafik yang hijau itu. Jadi itu bisa menjadi hal-hal yang memang harus dikhawatirkan. Boleh kalau misalkan fine-fine aja dalam artian, oh ini udah naik aja, nggak apa-apa untuk bulan depannya nggak ada masalah. Nah justru itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Padahal itu naik kan belum sesuai grafiknya. Si ibu sudah santai-santai saja. Betul-betul. Jadi perlu em, digarisbawahi ya pun. Kalau misalkan masih naiknya kalau misalkan masih di bawah grafik jangan dipikir yang benar-benar, tapi kalau misalkan si anak itu mengalami kenaikan tapi masih di bawah grafik juga harus kita waspadai.
Nah, gimana sih langkah-langkah membaca KMS? Mungkin untuk biasanya kan kalau misalkan di tempat pemeriksaan atau di posyandu itu memang sudah ada yang membacakan, sudah ada yang menuliskan. Cuma kita eh, belajar terkait bacaannya untuk lebih detail. Kadang-kadang kan ada orang tua juga yang cuma datang, periksa, diedukasi, sudah selesai. Atau datang, periksa, oh ya ya oke Mbak, gitu. Jadi sebagai orang tua juga perlu aware ya Bun terkait hasil-hasil yang sudah ada, terkait interpretasinya juga. Meskipun itu pun sudah mengalami kenaikan, tiap bulan pun kita harus tetap aware juga terkait perkembangan untuk menghindari terjadinya penurunan berat badan itu sendiri. Nah, em, sudah dijelaskan tadi ya, kalau misalkan penimbangan itu dilakukan oleh kader atau tenaga kesehatan yang ditulis sesuai usianya, ditulis sesuai jenis kelaminnya, diploting juga sesuai dengan berat badan yang pada saat itu, hasil dari berat badan itu. Nah, misalkan ya, ini ada contoh, bayi Alesa datang ke posyandu umur 2 bulan untuk penimbangan. Setelah ditimbang, berat badannya itu 4,9 kilo. Nah, bayi Alesa ini eh, perempuan, misalkan bayi Alesa ini perempuan. Nanti menulisnya itu di bagian KMS yang berwarna pink. Siapa tahu ada kader atau tenaga kesehatan yang memang masih kurang juga. Jadi kita bisa belajar juga. Nanti Bunda juga bisa ngingetin tuh ke kadernya. Nanti di bagian yang berwarna pink. Nah, ini datang ke posyandu umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Kita lihat terkait di bagian kolom umur atau kolom usia dalam hitungan bulan. Jadi kita menuliskannya di sini ya, di angka 2. Ini usianya 2 bulan. Ini terkait tanggal pemeriksaannya itu tanggal berapa. Tanggal, bulan, tahun, jangan lupa untuk dicatat lengkap. Terus setelahnya kita menuliskan eh, terkait berat badannya. Untuk berat badannya dituliskan di kolom yang kecil ini yang sudah ada tulisannya juga berat badan dalam kilogram. Kita dituliskan 4,9 kilo. Nah, ini itu KBM, kenaikan berat badan minimum, itu 900 dari usia 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi harus ada kenaikan, totalnya itu 900. Nah, kita lihat nih, si Alesa, si bayi Alesa ini di bulan sebelumnya melakukan penimbangan juga. Melakukan penimbangan juga, hasilnya itu 3,7. Yang mana ini ada kenaikan ya, Bun. Dan ini ada di yang warna hijau. Jadi untuk diinterpretasinya itu dituliskan NN. Kenapa? Karena dari tanggal 2 Mei sampai sebelumnya 2 April itu si bayi Alesa ini mengalami kenaikan, makanya dituliskan NN. Yang artinya BB si Alesa ini mengalami kenaikan. Lalu untuk di kolom ASI eksklusif, karena masih usia 2 bulan, dan kebetulan bayinya ini, si Alesa ini, diberikan ASI secara eksklusif, jadi dicentang di bagian kolom pemberian ASI. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah diisi kolom-kolomnya, kita tinggal menuliskan atau mengisi grafik yang ada di atasnya. Grafik yang di atasnya itu yang di garis-garis atau yang berwarna itu. Ini saya ambil contoh yang kalau misalkan garis-garisnya itu tidak ada arsirannya ya, tidak ada arsirannya, cuma ini hanya sebatas garis saja. Jadi nanti untuk di sebelumnya kan
Si Alesa ini 3,7, berarti nanti ditarik di sini, kita titikin di sini. Terus bulan berikutnya, ini bulan kedua, usia 2 bulan. Usia 2 bulan di bulan selanjutnya itu 4,9. Berarti di sini lalu kita sambungin antara ini sama ini. Berarti kan itu ada di garis merah. Tapi kalau misalkan si Alesa ini di bulan berikutnya, pada saat usia 2 bulan, berada misalkan 3,2. Berarti kan 3,2 di sini. Menandakan ke gizi, gizinya kurang. Tuh, nanti ada tindak lanjutan terkait dari hasil plottingan tersebut. Nah, ini arti kenaikan berat badan minimum atau yang biasa disebut dengan KBM. Nah, em, gimana sih cara kita untuk melihat status pertumbuhan anak? Apakah anak ini berada di garis yang sesuai atau justru di bawah atau bahkan di atas? Biasanya itu kita melihat untuk untuk interpretasi anak atau status tumbuh kembang anak itu bisa dilakukan dengan dua cara. Misalkan kita hanya melihat dari garis pertumbuhannya, grafik-grafiknya, apakah berada di garis merah, hijau, kuning. Bisa juga menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimal. Nah, interpretasinya kalau misalkan naik, berat badan si anak ini naik, grafiknya itu mengikuti garis pertumbuhan. Jadi at- em, garisnya itu berada di kolom-kolom atau arsiran yang berwarna hijau. Atau bisa disebut juga kenaikan berat badan si anak sesuai dengan KBM atau lebih. Cuman lebihnya ini dalam artian masih berada di garis yang berwarna hijau. Tapi kalau misalkan ditandai dengan T atau tidak naik, grafis si anak ini cuma mendatar saja dari pemeriksaan sebelumnya atau bahkan menurun. Jadi misalkan si anak mengalami kenaikan, cuma kenaikannya itu masih di bawah KBM atau masih di bawah grafik yang berwarna hijau, itu belum bisa dikatakan naik. Tetapi anak itu berat badannya masih tetap tidak naik, ya, jadi belum bisa dikatakan naik. Nah, KBM ini atau kenaikan berat badan minimum ini biasanya digunakan apabila ada keraguan menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan. Jadi kalau misalkan plottingannya atau titik-titiknya itu kayak em, agak tipis-tipis antara yang hijau atau yang merah, antara yang hijau ke yang kuning, itu biasanya kita melihatnya dari KBM. Nah, kalau misalkan em, si anak ini tidak naik, atau walaupun naik tapi masih di bawah grafik yang sesuai, atau di bawah kenaikan, di bawah KBM atau kenaikan berat badan minimum, atau bahkan di garis merah, di bawah garis merah atau bahkan di bawah garis orange, itu biasanya kita rujuk, menyarankan, atau merujuk pasien-pasien si anak ini untuk bisa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lebih untuk bisa mendapatkan em, pemeriksaan yang lebih lanjut dan juga penanganan yang lebih lanjut. Nah, ini ada contoh lain juga. Ini yang di bagian A tidak naik karena grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Kurang dari 800, yang mana harusnya ini kan terjadi kenaikan 800. Ini tidak naik. Atau berada di garis. Nah, ini garisnya nih. Ini garisnya. Kan berarti ini naik cuma berada di bawah garis, motong garis pertumbuhan. Tuh. Ini sama. Ini kalau di bawah yang merah-merah, garis merah, itu berarti si anak benar-benar berada di
pertumbuhan yang atau status gizi yang kurus. Terus kalau misalkan agak naik sedikit, tuh bisa dikatakan si anak mulai ada perbaikan istilahnya. Atau bahkan dari yang sebelumnya kurus, si anak ini berada di arsiran yang berwarna hijau, itu berarti status gizinya itu baik, normal. Nah, biasanya kalau misalkan tindak lanjutnya seperti apa? Apakah berat badannya si anak itu sudah baik? Apakah tidak ada tindak lanjutnya? Itu salah ya, Bun. Semuanya, apapun hasilnya, itu tetap akan tindak lanjut yang diberikan dari tenaga kesehatan tersebut. Kalau misalkan si anak ini mengalami berat badan yang naik atau tadi plottingannya N, yang artinya anak sehat dan gizinya baik, kita tetap memberikan pujian ya kepada orang tua tersebut. Sudah bagus nih anaknya, em, perkembangannya, berat badannya itu naik atau berada di grafik yang sesuai. Lalu kita juga berikan motivasi kepada bunda untuk tetap bisa berupaya atau berusaha untuk memberikan gizi yang terbaik untuk anak. Terus selanjutnya jangan lupa untuk mengingatkan juga supaya si anak ini bisa datang ke pemeriksaan selanjutnya. Kadang ada juga bunda-bunda yang kalau misalkan, wah aku udah baik nih, nggak usah lah anakku dilakukan penimbangan selanjutnya. Padahal kan untuk penimbangan itu harus rutin, setiap bulannya dilakukan, setiap usianya harus dilakukan sampai nanti di usia yang 36 bulan itu. Jadi walaupun sudah naik harus tetap periksa ya Bun. Terus yang kedua itu berat badan tidak naik. Berat badan tidak naik atau yang em, tanda dengan huruf T itu tadi, itu artinya makanan kurang dari segi jumlah atau gizinya atau terganggu kesehatannya. Jadi kalau misalkan berat badan yang tidak naik dari tenaga kesehatan itu tetap mencari tahu ya Bun, kenapa sih kok si anak ini bisa berat badannya turun atau bahkan cuma di bawah garis grafik aja. Nah, kita tidak serta-merta hanya mengedukasi atau udah nih berat badan si anak turun nih nggak sesuai. Kita nggak serta-merta seperti itu, tapi kita harus menggali lebih lanjut terkait penyebab si anak ini turun. Apakah terjadi adanya infeksi, terjadi sakit, atau bahkan em, apa namanya pola makannya yang tidak sesuai. Makanya si anak ini tidak mau makan, yang mengakibatkan berat badannya itu tidak mengalami kenaikan. Terus kalau misalkan berat badannya di bawah garis merah, ya ini artinya anak itu terganggu tumbuh kembangnya dan berat badan kurang dari normal, perlu perhatian khusus. Jadi sama ya Bun, sama yang berat badannya tidak naik. Kalau ini kasusnya lebih ke berat badannya berada di garis merah atau di bawah garis merah. Kita tetap cari tahu penyebabnya, kenapa-kenapa. Karena kalau misalkan em, memang ada permasalahan atau misalkan di pencernaannya atau pola makan, kita harus tetap merujuk untuk ke selanjutnya, bisa dirujuk ke dokter terdekat atau misalkan ke ahli gizi. Terus kalau misalkan berat badan di atas garis orange, yang mana berat badannya itu kan berarti melebihi dari nilai normal yang ada. Itu pun kita harus tetap ada tindak lanjutnya, melakukan rujukan, cuma tetap untuk konfirmasi kepada si pasien, si orang tuanya ini. Nah, pada saat apa sih tenaga kesehatan itu merujuk pasien-pasiennya? Jadi, kalau semisal bulan Juli melakukan pemeriksaan, Agustus melakukan pemeriksaan, yang mana itu mengalami penurunan, itu berarti bisa diindikasikan T1. Nanti tulisannya itu ada keterangan juga T1. Itu mungkin belum ada tindak lanjut untuk merujuk ke ahli gizi atau yang lainnya. Tapi kita tetap evaluasi untuk di pemeriksaan selanjutnya apakah si anak ini mengalami penurunan lagi. Kalau misalkan mengalami penurunan lagi, si anak akan langsung dirujuk untuk
pelayanan selanjutnya misalkan ke ahli gizi. Tapi kalau misalkan di bulan selanjutnya si anak ini mengalami kenaikan, kita pun harus konfirmasi atau kan mungkin pada saat bulan yang lalu itu si anak mengalami sakitkah yang mana bisa menyebabkan penurunan tersebut. Jadi jangan langsung merujuk si anak tersebut, padahal itu em, hanya sakit sementara, bukan bukan yang karena infeksi yang sangat membahayakan atau em, si anak ini memiliki em, sakit kronis juga. Itu paling itu yang bisa saya sampaikan. Kita sharing-sharing seputar cegah stunting dengan KMS. Itu saya kembalikan lagi ke hostnya, kepada Mbak Nia. Baik, terima kasih yang kami sampaikan kepada Ibu Farah atas penyampaian dan penjelasan materinya yang sangat jelas dan inspiratif, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya. Kemudian untuk selanjutnya saya buka satu termin untuk dua pertanyaan. Apabila ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom room chat. Sepertinya sudah pada paham semua ya, Bu Farah. Ini saya ambil pertanyaan dari bunda-bunda yang ada di klinik. Untuk pertanyaannya, seberapa sering sebaiknya anak ditimbang dan diukur pertumbuhannya agar data di KMS tetap akurat? Dan siapa yang sebaiknya memantau tenaga kesehatan kah? Atau orang tua juga bisa yang bisa dilakukan di rumah? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya dari Budaya di Klinik ya. Oke, jadi untuk pemantauan terkait KMS itu sendiri harus dilakukan secara rutin ya, Bun. Diusahakan dilakukan setiap bulannya. Kalau misalkan ada kegiatan posyandu, itu kan di KMS sendiri pun di lembarnya pun harus setiap bulan dilakukan pemeriksaan rutin, cek rutin. Karena kenapa? Itu untuk memantau tumbuh kembang si anak. Kalau misalkan ada bulan yang terlewati kan sayang banget istilahnya. Padahal si anak ini harus perlu perhatian yang khusus nih, nggak cuma gizinya aja, ada yang lain juga. Nah, jadi untuk KMS itu benar-benar penting harus dilakukan setiap bulannya. Nah, yang harus mewaspadai atau yang memperhatikan itu selain tenaga kesehatan, orang tuanya juga harus berperan penting ya. Berperan penting. Mungkin bisa dilakukan juga untuk orang tua di rumah untuk mencatat. Siapa tahu kan si orang tua ini punya timbangan tersendiri atau alat pengukuran sendiri. Boleh dicatat nanti boleh dibandingkan dengan hasil yang ada di posyandu tersebut. Jadi bisa saling konfirmasi antara orang tua dan juga kesehatannya, tenaga kesehatannya. Walaupun memang pencatatan itu kan sebetulnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Cuma sebagai orang tua juga kita harus em, lebih warning juga, lebih apa namanya, waspadai juga atau berhak tahu lah istilahnya hasil-hasilnya seperti apa, ini penilaiannya seperti apa, pencatatannya seperti apa. Jadi tidak hanya mengandalkan em, atau tidak hanya oh itu tenaga kesehatan aja dah. Orang tuanya nggak si akunya nggak usah mikirin, yang penting udah ada tugasnya sendiri. Jadi orang tua harus tetap ambil andil ya dalam keadaan tersebut. Seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Sangat bisa, Bu. Satu lagi boleh, Bu? Oke, boleh.
Selain mencatat pertumbuhan anak di KMS, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mencegah stunting, terutama bagi anak-anak yang susah makan atau berat badannya yang sulit sulit naik karena mungkin gennya atau dan lain-lainnya gitu, Bu. Baik. Em, untuk langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting itu, yang pertama kita bisa dimulai em, dari rumah atau hal-hal yang memang bisa dilakukan dalam artian kita bisa menjaga terkait lingkungannya atau sanitasi yang ada di sekitar rumah. Misalkan sebelum makan sebaiknya dari em, orang tua atau dari orang tua mencuci tangan terlebih dahulu walaupun mungkin untuk hanya pada saat itu hanya sekedar menyuapi saja tapi tangan orang tua harus tetap bersih juga, harus higienis juga, harus steril juga. Tuh untuk yang anak-anak yang usianya sudah 2 tahunan itu kan udah bisa belajar cuci tangan. Kita tetap mengajarkan juga atau mendampingi si anak untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum si anak itu makan makanan yang sudah disediakan. Tuh. Terus untuk eh, pencegahan selanjutnya itu bisa dari asupan gizi atau pola pola makanan yang diberikan kepada si anak. Misalkan gizi yang seimbang, karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayur mayurnya, terus protein hewani, nabati, vitamin, lemak baik, itu semua juga harus terpenuhi. Cuma kalau misalkan kadang-kadang ada orang tua yang kebingungan nih, bisa jadi untuk kita atau mengkonsultasi dengan ahli gizi. Kan saat ini sudah banyak juga ya platform-platform atau klinik yang memiliki layanan ahli gizi. Jadi si orang tuanya ini tidak stuck untuk pemikirannya mau makan apa nih, pengelolanya seperti apa nih yang baik. Jadi bisa datang ke layanan kesehatan juga, atau bisa ke ahli gizinya itu. Terus selanjutnya pencegahan selanjutnya itu dari usia pada saat kelahiran si anak diusahakan bisa terpenuhi terkait pemberian ASINya. Jadi kalau misalkan memang masih bisa untuk diberikan ASI, kenapa tidak? Kenapa ada tambahan sulfornya itu kan karena untuk menunjang gizi si anak itu sendiri. Karena lebih efektif juga ASI tersebut daripada em, susu formula yang ada. Jadi kalau misalkan memang air ASINya diharus di di ini aja em, selama 2 tahun, kurang lebih selama 2 tahun gitu. Terus diberikan juga untuk MPASI anak. Untuk MPASI anak itu kalau misalkan udah usia 6 bulan boleh ini dampingi terkait MPASI. Tapi untuk pemberiannya tetap sesuai dengan em, usianya. Jadi harus diberikan sesuai dengan usianya. Terus selanjutnya untuk aspek-aspek dari keluarga, kita juga harus bisa bekerja sama ya untuk mendukung satu sama lain. Tidak harusnya ibunya aja nih, tidak hanya ibunya aja yang em, aware, tapi lingkungan sekitar juga harus peduli. Misalkan dari bundanya juga em, dari biasanya kan stunting ini bisa dilakukan pencegahannya dari sebelum kehamilan. Jadi dari kehidup si calon ibunya ini juga bisa diperhatikan. Nah, untuk masalah kayak terkait dengan tinggi badan ibu, itu bisa apabila ditangani dengan baik atau bisa diberikan terkait gizi-gizi yang cukup, itu bisa mencegah juga untuk terjadinya stunting itu tersendiri. Gitu, apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih untuk jawaban dari dua pertanyaan tadi. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai.
Untuk partisipan bisa membuka room chat untuk mengisi link presensi dan evaluasi supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk selanjutnya, kesimpulan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang dapat mempengaruhi tinggi badan dan perkembangan anak. Pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi, ASI eksklusif, dan pemantauan rutin pertumbuhan anak. Kartu Menuju Sehat berperan penting sebagai alat pemantauan pertumbuhan, deteksi dini gangguan gizi, serta sarana edukasi bagi orang tua. Yang terakhir, pemantauan berat badan secara rutin melalui KMS membantu memastikan anak tumbuh kembang secara sehat, kuat, dan terhindar dari stunting. Oke, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengambil pesan penting bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari kesadaran keluarga dan salah satu langkah sederhananya adalah memanfaatkan kartu menuju sehat dengan benar dan rutin. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Farah Alifatunisa, kemudian seluruh panitia penyelenggara dan juga kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Karunia Budi Lestari, selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan edukatif berikut lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bisa untuk meninggalkan ruang Zoom.